Selamat pagi pemirsa. Kontroversi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Presiden boleh memihak dan berkampanye berbuntut panjang. Meskipun Istana dan Presiden Jokowi sudah berulang kali mengklarifikasi, publik telah membaca sikap Presiden yang cenderung memihak ke paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Kritik dan kecaman pun bermunculan dari berbagai kalangan, bahkan dari Ormas PP Muhammadiyah, hingga mengeluarkan pernyataan resmi meminta Presiden Jokowi mencabut pernyataannya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 29 Januari dengan tema Presiden Jokowi Dewasalah. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Sehat Mas Kohar? Alhamdulillah sehat. Kita setiap hari selalu berusaha untuk tetap sehat dan bertambah dewasa ya. Meskipun kita prihatin, meskipun beberapa elit mulai bertingkah pola ya, tidak selayaknya orang yang berada dalam posisi elit, tetapi ya kita tetap harus, situasinya harus sehat lahir batin. Pertanyaan sekarang itu lebih banyak kepada bukan sehat atau tidak, waras atau tidak. Waras atau tidak? Iya, orang bertanya, bagaimana keadaanmu, masih waras? Ada perbedaan antara sehat dan waras itu ternyata. Waras itu lebih kepada rohani, kepada etik dan seterusnya. Oke, kenapa waras atau tidak? Karena memang tadi Bang Kohar juga sedikit menyebutkan banyak kejadian-kejadian belakangan yang membuat kita tercengang begitu. Kok bisa ini terjadi? Salah satunya ini bukan dihimbau ya, dikeluarkan seruan dari Ketua Umum Partai Nasdem kemarin pada saat kampanye di Jawa Barat bahwa terkait dengan demokrasi ini tidak boleh dirusak siapapun. Ya, itu artinya ada upaya-upaya itu, Mas Kohar? Ada, kan kita melihat bahwa statement dari Pak Surya ini adalah salah satu bentuk keprihatinan pertama. Kemudian yang kedua adalah Surya Paloh menginginkan agar demokrasi itu meningkat dari pemilu ke pemilu. Pemilu 1, pemilu 2, pemilu berikutnya dan seterusnya. Tetapi yang disaksikan, kita saksikanlah semuanya. Fakta akhir-akhir ini, pemilu justru lebih banyak diwarnai oleh kecurangan-kecurangan. Langkah-langkah menuju kecurangan. Bahkan statement-statement, pernyataan-pernyataan. Presiden mengatakan Presiden boleh berpihak, boleh berkampanye dengan catatan tidak menggunakan fasilitas negara. Hal-hal semacam ini bisa atau berpotensi untuk merusak demokrasi, dan itulah yang diingatkan itulah oleh yang menjadi Surya Paloh, oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Itu yang menjadi topik utama dalam headline kali ini ya Mas. Kita tayangkan dulu terkait dengan headline yang pertama hari ini terkait dengan demokrasi tak boleh dirusak siapapun. Lalu Mas? Ya, ini apa yang kemarin kita saksikan kan kampanye yang diikuti oleh puluhan ribu orang dengan teriakan-teriakan perubahan. Orang-orang bertanya, perubahan seperti apa kan? Nah, perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan yang tentu saja yang menuju kepada peningkatan demokrasi. Orang tidak takut berbicara, orang tidak terintimidasi, orang bisa menjangkau harga-harga. Kan kira-kira begitu, spirit yang disampaikan di lapangan Tegalega, Bandung seperti itu. Nah, proses demokrasi itu harus disehatkan. Makanya tadi kan pertanyaan pertama, waras atau tidak, ini karena kewarasan demokrasi sedang terganggu. Demokrasi ada yang bilang sedang dirusak. Bahkan ada tokoh yang bilang melalui tulisannya, demokrasi di ujung kematian. Ini kan situasi yang gawat, situasi yang gawat. Demokrasi yang sudah kita sepakati, yang sudah menjadi konsensus, yang perjuangannya tidak hanya dengan air mata, tapi juga darah. Pahlawan reformasi, anak-anak mahasiswa yang mengorbankan jiwa raganya untuk apa? Untuk menegakkan demokrasi. Surya Paloh mengatakan dalam pidatonya, pilihan kita sudah jelas kok, kita memilih republik, bukan kerajaan. Kalau kerajaan silahkan kekuasaan itu diwariskan, kekuasaan itu terus menerus kepada pangeran, kepada anaknya, putra mahkota. Tetapi Indonesia itu republik. Republik itu yang harus ditegakkan dalam situasi apapun. Karena kita sudah kesepakatan dari the founding fathers. Para bapak bangsa, lalu kemudian tugas kita itu lebih ringan, tinggal merawat. Mengapa kita memilih republik? Padahal dulu sudah ada sultan-sultan.
Tapi sultan-sultan merelakan diri mereka untuk memilih bergabung dengan Indonesia yang republik karena kepentingan Indonesia lebih besar. Jauh lebih besar daripada kepentingan yang terkotak-kotak oleh sekat-sekat kerajaan. Yang juga dikatakan adalah jadi inti demokrasi itu, kenapa demokrasi tidak boleh dirusak oleh siapapun. Siapapun itu bukan hanya elit partai, bukan hanya publik sendiri, tetapi juga pucuk pimpinan justru di republik harus ini. Memberikan teladan justru harus ya? Bukan hanya teladan, harus memberikan effort yang lebih kepada berlangsungnya demokrasi. Oke, termasuk membedakan hak pribadi, hak keluarga, dan hak negara. Betul, itu inti dari demokrasi, harus tahu hak pribadi mana, hak keluarga mana, hak publik mana, dan demokrasi itu atau republik itu hak publik adalah yang utama. Oke, itu spirit yang kita tangkap dari foto juga terlihat kemarin cukup besar spirit dari lapangan Tegalega. Bagaimana spirit dari lapangan hijau di Qatar, Mas? Ya, ini karena ada yang ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi karena memang realistis saja. Tapi kita tetap berbangga ya? Bangga, karena memang targetnya kan lolos ke babak gugur Piala Asia itu di 16 besar. Yeah. Dan kita saksikan dalam permainan kemarin di menit-menit awal luar biasa. Permainan meningkat, taktik dan strategi juga meningkat. Hanya saja kelengahan-kelengahan yang membuat akhirnya timnas kebobolan kan. Nah, catatan yang paling penting di sini adalah bahwa memang tidak ada yang instan dalam sepak bola itu. Tidak boleh, semuanya harus proses. Dan proses untuk menunggu menjadi klub sepak bola yang kuat itu harus dihargai prosesnya. Ini Indonesia baru dilatih Sintayong dalam kurun 4 tahun. Dan 4 tahun orang sudah pengen juara ya. Itu instan namanya. Tentu tidak bisa seperti itu. Apalagi Indonesia sejarahnya kan luar biasa. Sejarah sepak bola kita. Nah, kita sekarang masuk babak 16 besar saja sudah menciptakan sejarah dari keikutsertaan di Piala Asia. Jadi ini kita appreciate, tetapi ya tentu harus ada perbaikan-perbaikan. Ada evaluasi pastinya. Ada evaluasi karena setelah ini kan masih ada kualifikasi Piala Dunia. Ada beberapa target-target tertentu yang memang harus dicapai. Akan sangat membahagiakan, siapa tahu kita bisa lolos ke Piala Dunia nantinya dengan kualifikasi ini. Meskipun kita di kualifikasi kan sudah sekali kalah dan sekali draw, tetapi kan masih ada banyak pertandingan lagi, masih ada sisa pertandingan yang harus dimainkan, masih ada 4 pertandingan yang masih memungkinkan segala sesuatunya untuk Indonesia bisa lolos di pentas dunia. Tapi setidak-tidaknya keikutsertaan Indonesia, keberhasilan Indonesia masuk babak gugur ini mendapat sorotan yang luar biasa. Karena lawan yang kita hadapi nggak ringan-ringan ini. Australia itu peringkat 4 di Asia, setelah Jepang, Iran, Korea Selatan, atau bahkan peringkat 3, ada yang bilang peringkat 3 karena yang keempat Korea Selatan. Jadi Indonesia melawan Jepang sudah, melawan Australia sudah, uji coba lawan Iran juga sudah. Nah, ini akan menaikkan mental itu ke depan. Oke. Yang menaikkan mental adalah uji coba tersebut. Ya. Tapi ada yang menurunkan mental, Mas. Kalau netralitas itu tidak terlihat dari para kepala daerah yang seharusnya mengawasi Kades, apakah kita bisa mengharapkan itu dalam proses pemilu kali ini? Ya, kenapa tentu itu penting? Ini sebetulnya kan aturan normatifnya sudah ada. Jadi kepala daerah itu harus proaktif untuk mengawasi netralitas kepala desa ini. Kepala desa itu disebut spesifik loh di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu disebutkan bahwa pejabat struktural di antaranya adalah kepala desa itu tidak boleh membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Capres, cawapres, partai politik, caleg itu peserta pemilu. Nah, ketika mereka itu, para kepala desa itu tidak netral, berarti dia sudah melanggar undang-undang. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Juga Undang-Undang Desa. Nah, di situ kepala desa itu harus melayani semuanya. Dalam kontestasi politik, ya kepala desa tidak boleh berpihak. Ini kan untuk dalam rangka karena beberapa kali asosiasi desa, para kepala desa dikumpulkan dengan alasan macam-macam lah untuk mengucapkan terima kasih lah dan seterusnya. Yang semuanya ini mengarah kepada mobilisasi. Nah,
itu jelas-jelas melanggar. Ikuti saja deh aturan normatif. Kita tidak menuntut yang lebih tinggi, padahal yang lebih tinggi dari aturan normatif kan ada. Apa itu? Etik. Seorang pimpinan di level apapun, pada level kepala desa, bahkan sampai pucuk pimpinan presiden, maka dia harus meletakkan etik itu pada posisi yang terhormat. Itulah kenapa aturannya dibikin, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran etik, apalagi pelanggaran pemilu berdasarkan undang-undang. Berarti harusnya masih bisa menunjukkan integritas meskipun dikumpulkan atau dimobilisasi yang terkait dengan pihak penguasa. Ya kalau berani menolak itu akan lebih bagus. Menolak kalau ada acara-acara kumpulan yang mengarah ke ketidaknetralan. Itu harus berani menolak. Kan susah kalau dari pihak penguasa misalnya. Oh, enggak. Yang mengundang perintah dari penguasa itu harus ditolak selama itu menyalahi undang-undang. Kalau diterima dia menyalahi undang-undang, berarti semuanya ikut dalam kesalahan massal terhadap pelaksanaan undang-undang, dan itu melanggar sumpah. Melanggar sumpah itu risikonya jauh lebih berat daripada melawan perintah. Melawan perintah risikonya mungkin jabatan sementara hilang atau dinonaktifkan. Tetapi melawan sumpah itu risikonya dunia akhirat itu. Melanggar sumpah dan melanggar undang-undang itu yang jangan sampai dilakukan. Tapi sejumlah pihak menilai dan melihat sendiri tindakan-tindakan yang belakangan Mas dilakukan oleh kepala negara itu cenderung mengarah ke situ. Nah, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Presiden Jokowi dewasalah. Mengapa? Apa maksudnya Mas dewasalah ini? Jadi gini, dewasa yang kita maksud di sini adalah presiden itu seorang negarawan. Presiden itu melekat dirinya posisi-posisi yang dia harus menjadi teladan. Teladan itu berarti hal-hal baik melekat pada diri. Nah, supaya selamat menjadi teladan dan supaya pas menjadi teladan, maka nomor satukan etik. Letakkan etika itu pada posisi yang sangat tinggi, melampaui aturan-aturan normatif, beyond aturan-aturan normatif. Aturan normatifnya sudah clear, sudah jelas bahwa presiden hanya bisa berkampanye apabila dia cuti, apabila dia tidak menggunakan fasilitas negara. Tetapi yang kita saksikan akhir-akhir ini kan ada dugaan yang mengarah ke sana. Membagi-bagikan bansos di depan baliho, yang di situ jelas-jelas ada pasangan calon tertentu. Membagi-bagikan bantuan di depan istana negara untuk semua ya saja yang lewat di situ. Padahal bantuan itu jelas peruntukannya untuk siapa? Keluarga harapan, mereka-mereka yang dalam posisi miskin. Nah, yang lewat belum tentu mereka butuh bantuan-bantuan semacam itu. Nah, kenapa aturan ini penting? Kenapa menjadi dewasa itu penting? Karena kalau tidak dilakukan, maka akan terjadi abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan itu sangat-sangat potensial terjadi apabila seorang presiden ikut cawe-cawe, apalagi yang didukung, yang dipihak, yang dicawe-cawe ini nih adalah putranya sendiri. Nah, itu potensi untuk menjadi tidak dewasa. Mereka yang mestinya menjadi negarawan lalu menjadi politikus, politik praktis. Bukan lagi negarawan. Presiden yang mestinya menjadi negarawan harus tetap berdiri dalam posisi sebagai negarawan. Bukan malah sebaliknya, Mas. Bukan malah. Apalagi kalau tadi yang dikatakan Mas Kor itu juga menggunakan simbol-simbol negara di situ, yang tidak seharusnya dilakukan. Dan itulah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini, pemirsa. Presiden Jokowi dewasalah. Selamat menyaksikan. Presiden Jokowi, dewasalah. Presiden itu boleh namanya. Presiden itu boleh nominal. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Gonjang-ganjing tentang Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh memihak dan berkampanye berbuntut panjang. Kritik hingga kecaman datang dari berbagai kalangan. Bahkan,
salah satu organisasi masyarakat terbesar di tanah air, PP Muhammadiyah, sampai mengeluarkan pernyataan resmi meminta Presiden Joko Widodo mencabut pernyataan itu. Pihak istana hingga Presiden Joko Widodo sendiri berulang kali berupaya mengklarifikasi bahwa pernyataan itu hanya menjelaskan tentang adanya aturan yang melandasinya. Joko Widodo belum menyatakan hendak berkampanye. Akan tetapi, publik sudah membacanya sebagai sikap Presiden Joko Widodo yang kini terang benderang memihak setelah beberapa lama terlihat kecenderungannya. Tentu keberpihakan itu terarah pada calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan Presiden Joko Widodo menimbulkan kekikukan dalam proses demokrasi dan bernegara. Aturan presiden boleh berkampanye seperti yang tercantum dalam pasal 281 Undang-Undang Pemilu untuk menghormati hak politik warga negara, termasuk kepala negara. Ketika seorang presiden petahana maju kembali ke Pilpres, ia berkepentingan untuk menyampaikan visi dan misi pemerintahan periode keduanya kepada halayak pemilih. Itu masuk dalam ranah kampanye. Presiden petahana diperbolehkan mengambil haknya untuk berkampanye. Kondisi seperti ini sudah dijalani pula oleh Joko Widodo pada Pilpres 2019. Namun, kini keadaannya berbeda. Disebut kikuk, Joko Widodo bukan petahana. Pun Prabowo Gibran bukanlah paslon yang diusung partai asal Joko Widodo. Sampai hari ini, Joko Widodo masih kader Partai Banteng Moncong Putih. Alih-alih menjalankan hak politik, yang lebih menonjol dari keberpihakan Joko Widodo adalah nepotisme. Kita tahu nepotisme merupakan saudara kandung korupsi, kakak adik dengan kolusi. Tergolong nepotisme karena kelakuan Presiden Joko Widodo tampak jelas untuk kemenangan Gibran, sang putra sulung. Pada masa kampanye, Joko Widodo semakin gencar melakukan kunjungan kerja dan turun tangan langsung membagikan bantuan-bantuan perlindungan sosial. Parahnya lagi, dengan menggunakan nama Joko Widodo, kebijakan bansos di beberapa daerah dijadikan bahan intimidasi. Seakan-akan bantuan untuk masyarakat miskin itu melekat pada Joko Widodo dan hanya akan berlanjut bila Prabowo Gibran yang di-endorse Joko Widodo terpilih di Pilpres. Cawe-cawe Joko Widodo selaku presiden dalam pemilu menunjukkan perlunya norma yang lebih jelas yang mengatur kelakuan presiden. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, presiden memang sudah dibatasi dengan ketentuan-ketentuan amanat konstitusi. Hanya saja, sifatnya belum spesifik tentang kelembagaan presiden. Kiranya norma yang bisa turut diatur dalam bentuk undang-undang lembaga kepresidenan tersebut menjadi pekerjaan berikutnya di legislasi. Kegaduhan tentang kelakuan kepala negara saat ini malah cukup memberi motivasi untuk menjadikan Blade itu sebagai prioritas. Kita juga perlu menekankan belum adanya norma yang jelas yang membatasi perilaku presiden. Bukan berarti kepala negara bisa leluasa membengkok-bengkokkan dan menabrak aturan. Dalam hal keberpihakan dan hak berkampanye, Presiden Joko Widodo harus ingat hal itu sebetulnya sudah dibatasi rambu-rambu. Pada akhirnya, kondisi yang disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu membuat muskil seorang presiden berkampanye tanpa menggunakan fasilitas negara. Presiden juga tidak bisa berpihak tanpa melanggar rambu-rambu pada pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Di situ, pejabat negara dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Presiden Jokowi perlu menyadari pentingnya menunjukkan sikap kenegarawanan untuk menunaikan tanggung jawab membawa bangsa ini dewasa berpolitik dan bernegara. Masa depan demokrasi tidak boleh dirusak oleh pikiran sempit soal boleh atau tidak menurut aturan, melainkan juga pada pantas atau tidak menurut etika. Dewasalah Pak Presiden. Lanjut bila Prabowo Gibran. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan hari ini kita mengusung tema Presiden Jokowi Dewasalah. Untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pakar hukum tata negara Universitas Sriwijaya Palembang, Febrian. Mas Febrian, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Ya, Mas Febrian, saya ingin tanya terlebih dahulu ya. Bagaimana Anda menilai statement Presiden belakangan ini terkait dengan keberpihakan dan netralitas dalam pemilu, Mas Febrian? Ya, kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan Presiden, tentu
kita juga harus menilai sikap politik Presiden selama ini. Dalam konteks beberapa waktu yang lalu tentu kita masyarakat Indonesia melihat bahwasanya ada sikap politik netral dari Presiden. Akan tetapi kemudian dalam waktu-waktu berikut, khususnya mendekati hari H untuk pemilihan umum ini, ternyata Presiden menyatakan sikap keberpihakan. Nah, poin seperti ini tentu menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Karena netral dan berpihak itu dua variabel yang berbeda sekali. Dan itu menimbulkan tafsir berbagai macam. Dan saya pikir khusus untuk hukumnya perlu kita klarifikasi lah. Agar jangan menjadi polemik yang berkepanjangan. Itu dulu Mas Iqbal. Oke. Jadi sebenarnya apakah undang-undang pemilu yang ada saat ini sebenarnya sudah tegas mengatur soal ini, Mas? Ya, kalau kita memperhatikan undang-undang pemilu saat ini memang di pasal 299 itu, pasal 299 ayat 1 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jadi ada hak yang diberikan oleh hukum untuk boleh melakukan atau tidak melakukan kampanye. Nah, dalam poin inilah lalu sebenarnya apa disampaikan oleh Presiden Jokowi ke masyarakat juga harus diterjemahkan secara komprehensif. Karena ada sifat kenegarawan dan pejabat negara yang diemban oleh oleh Presiden. Dan dari sisi ini sebenarnya memang tidak persis dia bicara soal hukumnya. Kan tetapi kalau kita memperhatikan subbagian larangan kampanye, memang Presiden tidak persis dilarang untuk berkampanye sepanjang kemudian pelaksana dan atau tim kampanye mengikut sertakan Presiden. Nah, inilah lalu menjadi polemik yang berkepanjangan. Dan saya cuma memberi catatan, kalau kita ingin lebih membatasi gerak Presiden dalam kepentingan negara, saya memungkinkan sekali bahwasanya kita bisa membuat norma pengecualian dalam konteks pasal-pasal yang sudah diatur di dalam undang-undang pemilu tersebut. Seperti apa, Mas? Karena kalau tadi ada juga sempat menyebut menimbulkan polemik, kemudian juga kemungkinan terjadinya multitafsir terhadap undang-undang yang ada. Jadi perlukah ada norma spesifik untuk mengatur kelakuan Presiden dan bentuknya seperti apa? Ya, kalau dalam hukum norma spesifik atau khusus itu memang tidak ada. Ya, sifat norma itu paling tidak ada 3, larangan, kebolehan, dan suruhan. Nah, tetapi di dalam norma hukum juga bisa ada norma pengecualian. Norma pengecualian ini artinya terhadap Presiden yang mempunyai misalnya terhadap Presiden yang mempunyai hubungan keluarga inti itu tidak dibolehkan untuk kemudian berpihak, semacam itu bisa dibuatkan norma hukumnya dalam bentuk pengecualian terhadap norma-norma yang sudah diatur di dalam undang-undang pemilu. Oke. Itu nanti ditambahkan atau bagaimana, Mas, secara mekanisme? Ya, jadi kalau kita memperhatikan misalnya di pasal 299 ayat 1, itu di penjelasannya saja bisa disampaikan hak itu hanya diberikan terhadap Presiden yang tidak mempunyai hubungan langsung antara orang tua dengan anak atau orang tua Presiden dengan istri atau macam-macam. Itu kan bisa kita lihat juga di undang-undang pilkada misalnya. Dilarang mencalonkan diri untuk dan terusnya bla bla kayak begitu. Jadi ini sebenarnya Mas Iqbal tergantung pada politik hukum pembentukan kita. Politik pembentukan hukum itu memang mau kemana kita. Dalam posisi sekarang memang secara normatif Presiden tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Karena memang di pasal-pasal itu nyata-nyata Presiden ada perasa yang mengikut sertakan Presiden. Lalu ada perasa mempunyai hak melaksanakan kampanye. Yang itu poin-poin ikutnya Presiden. Tetapi perjalanan politik Presiden, pejabat negara Presiden, sikap politik Presiden dari awal
pada mulai gonjang ganjing akan diadakannya pemilihan presiden misalnya, sampai dengan masa kampanye dan masa tenang. Kemudian di hari H itu tidak boleh sama sekali ada etika yang ditabrak oleh presiden. Oke. Mas Febrian, tadi jika Anda menyebutkan dari ayat 1 saja sebenarnya sudah cukup jelas menjelaskan. Jadi yang dilakukan saat ini itu apa namanya? Ya, jadi begini, Mas Iqbal, di pasal ayat 1, pasal 299 ini tidak ada norma yang membatasi presiden itu. Kemudian dilarangan misalnya di pasal 288 ayat 2, tidak juga dibunyikan bagaimana presiden dilarang untuk melakukan, kecuali terhadap dibolehkan kalau tidak menggunakan, pengecualiannya terhadap tidak menggunakan fasilitas negara dan diberikan cuti. Yang ini kan menjadi polemik ya, artinya memang dalam teknik hukum, teknik perancangan itu subjek dan objek drafting itu menjadi penting. Oke. Dibunyi, ya gimana? Baik, terima kasih. Mas Febrian Baik. dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya Palembang. Jadi sebenarnya kalau akan melekat pejabat negara, terus jangan sampai menimbulkan polemik. Bagaimana Anda melihat itu, Mas? Ya, jadi begini, yang paling penting itu adalah jangan sampai visi kenegarawanan yang sudah pernah dicontohkan oleh para pemimpin di Republik ini dirusak oleh hasrat-hasrat kekuasaan yang melampaui batas. Nah, hasrat kekuasaan, syahwat, yang mengatakan syahwat kekuasaan yang tidak bisa direm, ini akan sangat berbahaya bagi demokrasi. Akan sangat berbahaya bagi aturan-aturan. Kenapa? Karena syahwat kekuasaan, kehendak kekuasaan yang melampaui batas, pasti akan membawa pada rusaknya tata aturan dan bahkan menabrak aturan. Aturan boleh ditabrak, aturan bisa diganti. Yang paling kelihatan kan kita saksikan saja bagaimana ketika peristiwa di Mahkamah Konstitusi. Kita saksikan bahwa ada yang sudah tertulis secara telak di situ, tetapi bisa ditabrak. TAP MPR yang mengatur tentang KKN, tentang nepotisme misalnya, itu sampai sekarang belum dicabut loh, ketetapan MPR soal nepotisme itu, tetapi prakteknya dilaksanakan. Apa ini namanya kalau bukan sikap yang kekanak-kanakan, sikap yang pengen menang sendiri, kan begitu, sikap yang membahayakan demokrasi. Karena itu ya melalui editorial kita mengatakan dewasalah. Jadi kalaupun katakanlah tidak sanggup mencapai level yang paling tinggi yaitu etika, level yang di bawah itu sudah apa itu, undang-undang, norma, aturan, mengikuti aturan. Dalam sumpahnya itu, presiden itu mengatakan akan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Artinya jangan dibelok-belokkan, jangan dibuat tafsir yang lain. Tafsirnya jelas kok. Lalu kemudian diturunkan di dalam peraturan itu bahwa ya presiden kalau mau kampanye dia harus cuti. Presiden kalau mau kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara itu apa? Iya, yang melekat pada dirinya. Anggaran untuk pergi ke tempat kampanye itu menggunakan fasilitas negara. Kalau dia tetap misalnya menggunakan kendaraan kepresidenan, menggunakan pesawat kepresidenan. Ada simbol-simbol negara yang ada simbol-simbol negara yang digunakan di situ, simbol dan fasilitas. Dan fasilitas itu menjadi kuncinya. Nah, tetapi yang paling lebih tinggi sebetulnya itu adalah etik. Ketika pada level etik, maka di situ sebetulnya seorang presiden dia harus menjadi negarawan. Dia harus menjadi orang yang dewasa, dia harus menjadi teladan kebaikan bagi siapapun. Dia tidak memihak, dia netral, dia berdiri dalam posisi yang betul-betul netral. Oke, baik. Tadi Mas Kohar juga menyebutkan soal putusan MK, karena ada yang bilang dibahas terus, tapi justru semua bersumber dari situkah? Apakah semua itu yang membuat dinamik yang terjadi selama ini tuh perlu diingatkan bahwa kita tidak boleh melupakan sama sekali apa yang pernah terjadi di MK. Jadi peristiwa politik yang terjadi saat ini itu juga diawali dari situ, meskipun prosesnya panjang.
Proses sebelum itu sudah ada. Kehendak itu misalnya untuk mengatakan 3 periode dan seterusnya, itu kan menabrak konstitusi. Konstitusi kita hanya membatasi 2 periode. Ketika ada muncul kehendak 3 periode, maka pada titik itu ya kita melihat bahwa ternyata ada hasrat keinginan. Nah, ketika dibatasi konstitusi dan ketika konstitusi tidak menghendaki 3 periode, maka skenarionya berubah, strateginya berubah. Muncullah keputusan MK itu. Oke, nanti kita akan tanya juga pendapat pemirsa yang bisa bergabung melalui sambungan telepon, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Kedewasaan berpolitik dan bernegara, itulah yang kita harapkan ditunjukkan dari sikap kenegarawan oleh seorang kepala negara. Kita akan undang para penelpon untuk bergabung dan memberikan opini. Yang pertama ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Bang Iqbal, selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik Usman. Iya, Presiden Jokowi dewasalah dalam berdemokrasi, berpolitik dan bernegara. Kita melihat akhir-akhir ini statement dari Presiden kita kok seperti orang panik ya, karena mungkin melihat seperti yang disampaikan oleh Deddy Kurniawan, Direktur Eksekutif IPO, bahwa ternyata elektabilitas yang dimainkan oleh Pak Jokowi dan Gibran tidak nendang buat elektabilitas Pak Prabowo, sehingga beliau panik. Tetapi kan ini pernyataan-pernyataan yang selama ini dibuat berubah-ubah, tapi itu membingungkan rakyat. Kita tahu persis beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi sudah bagus mengundang 3 calon presiden di istana dan menyatakan netral. Tapi kok akhir-akhir ini mendukung lagi. Saya sarankan undang-undang membolehkan presiden boleh berkampanye dan bisa berpihak kepada putranya, tapi mengambil cuti dong. Jangan menggunakan fasilitas negara seperti pesawat kepresidenan, mobil kepresidenan, apalagi menganjungkan jari, itu sangat tidak mendidik. Yang kedua, Presiden harus sadar bahwa Presiden harus memberikan legasi, memberikan teladan. Setelah jadi nanti tidak Presiden, ada yang diingat oleh masyarakat. Contohnya Pak SBY ketika menjadi Presiden, besannya menjadi calon wakil Presiden oleh Pak Prabowo, beliau tidak pernah ada ribut-ribut tentang mendukung atau tidak mendukung. Beliau tunjukkan kenegarawanan. Dan yang terakhir, saya berpesan kepada Presiden, masa jabatan Presiden tinggal beberapa bulan lagi ke depan. Hubungan Presiden dengan teman-teman di parlemen sudah sangat buruk. Nah, sekarang mungkin berharap kepada TNI, Polri, dan ASN. Saya yakin dan percaya Bang Kohar, teman-teman di TNI, teman-teman di Polri, teman-teman di ASN itu orang-orang yang berintegritas. Ketika Presiden baik, ada pada rel yang sebenarnya, mereka mendukung. Tetapi ketika melenceng untuk kepentingan pribadi dan keluarga, insya Allah mereka tidak akan pernah mendukung. Itu pernah terbukti ketika di 98. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman. Kita ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Iqbal Hibawan ya. Iya betul Bu. Dengan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
Presiden Jokowi dewasalah. Barusan Pak Tasrik Usman mengatakan bahwa itu karena Pak Jokowi jadi panik katanya. Jadi tidak bisa bersikap dewasa. Nah, kenapa kita masyarakat pemilih juga jadi ikut panik mendengar apa yang diucapkan oleh Jokowi? Justru ini yang diharapkan kan di balik saat-saat banyak para pejabat di daerah yang bisa mengajak memilih jagoan masing-masing dan tidak ada masalah. Ini bisa dijadikan oleh Jokowi untuk menarik perhatian, untuk memasalahkan Jokowi begitu. Nah, sementara Jokowi tidak melakukan apa-apa, hanya mengucapkan. Nah, ini yang dijadikan polemik dan dibahas sehingga melupakan hal-hal yang terjadi di daerah. Kita lihat sendiri, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sendiri menyampaikan bahwa tidak akan terlibat dalam mendukung kandidat ini. Namun katanya beliau menegaskan juga dengan bersikap netral, bukan ia berseberangan dengan presiden. Nah ini jadi ya jadi Pak Tasrik mengatakan polisi dan sebagainya bisa dengan tenang memilih. Betul, yang diharapkan menjadi panik adalah yang tidak punya ketenangan ini. Jadi kita sendiri jangan terpancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Jadi judulnya ini agak menggelitik juga nih, Jokowi dewasalah ya. Jadi kita sepakat dengan Bung Kohar bahwa negara kita negara hukum, restart. Semuanya harus taat pada hukum. Lah dalam prinsip hukum itu, ini yang kelemahan hukum kita. Kalau tidak dilarang berarti boleh. Nah itulah, itu prinsip hukumnya. Nah yang sekarang ini Jokowi yang kita sesalkan, di satu sisi dia mengatakan netral, tapi menurut ada beberapa pihak ini ketidaknetralan. Tetapi saya secara rasional selalu mengatakan, manusiawi kalau Jokowi itu ada berpihak. Saya sendiri, saya tidak punya kepentingan. Saya di pelosok, tidak kenal Jokowi, tidak kenal Anies, tidak kenal siapa, dan tidak punya kepentingan dalam itu. Tapi saya memilih dengan rasionalitas. Rasionalitas itu gimana? Sesuai dengan apa yang disampaikan Anies. Lihat rekam jejaknya. Apa yang sudah dia kerjakan untuk bangsa ini. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah soal hukum, saya tadi dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 itu dengan bahasa Indonesia yang sederhana dikatakan, kalau kita meninjau ke MK ya, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu bahasa Indonesia yang sederhana. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk mencalon presiden, wakil presiden setelah dia dianggap dewasa. Undang-undang kita mengatakan manusia dewasa itu pada usia 20 tahun untuk laki-laki, 18 tahun untuk wanita. Jadi tidak ada masalah. Sebenarnya kalau ada yang mempermasalahkan MK, saya juga nggak mikir nih hukum tata negara. Saya setuju dengan pakar hukum tata negara dari Sriwijaya tadi. Itu betul-betul pakar hukum. Melihat segala satunya dari segala aspek, tidak ada keberpihakan. Jadi dalam hukum itu prinsipnya equality before law, semua berada di depan hukum yang sama. Dan dalam hukum kalau tidak dilarang berarti boleh. Nah kalau yang membagi-bagikan bansos di depan Istana Merdeka, tinggal siapa yang mau menerima. Kalau merasa saya mampu menerima, saya ambil. Kalau saya merasa saya tidak berhak menerima, jangan diambil. Silakan. Inilah kita minta kontestasi ini berjalan dengan baik. Sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Mas Kohar, cukup dinamis tadi beberapa pendapat dari penelpon. Ya, jadi intinya begini, misalnya Bu Indra mengatakan, Jokowi hanya mengatakan. Ketika Jokowi hanya mengatakan, perkataan seorang presiden itu bisa berpotensi untuk melakukan sesuatu loh. Bisa berpotensi untuk diikuti oleh sesuatu.
kode-kode yang diberikan oleh presiden, apakah kodenya itu soft atau kode keras? Mengapa menjadi polemik? Mengapa menjadi persoalan? Karena memang itu berpotensi diikuti di level berikutnya. Di daerah, mengapa kemudian ada beberapa video yang menyatakan kepala daerah membolehkan ASN-nya untuk aktif berkampanye, memilih hak. Tapi berkampanye itu ada aturan, berpihak itu yang tidak boleh, memilih itu boleh. Mereka punya hak politik, tetapi yang tidak boleh adalah berkampanye, memihak. Aturannya clear, aturannya jelas, tidak usah dibengkok-bengkokkan. Nah, perkataan presiden dengan mengatakan boleh berpihak, itu berarti presiden sebetulnya sedang mendowngrade dirinya dari posisi negarawan menjadi posisi politikus yang hanya mengurusi soal boleh dan tidak boleh. Padahal seorang negarawan itu sudah melampaui itu, yaitu pada apa? Pantas dan tidak pantas. Nah, pantas dan tidak pantas itu secara etik. Pantaskah saya sebagai presiden yang memimpin 280 juta rakyat Indonesia, saya mendukung pada salah satu calon yang kebetulan calon itu adalah anak kandung saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus muncul di benak seorang presiden. Itulah yang dilakukan oleh George Washington, Presiden Amerika Serikat, yang dia pemimpin perang Amerika kan, melawan tentara Inggris. Setelah dia menang, Amerika menang, dia pergi ke kampung, dia tidak mengurus tentang politik karena dia tidak punya syahwat politik, sampai kemudian orang-orang meminta dia untuk menjadi presiden, memilih dia untuk menjadi presiden. Jadilah dia presiden 2 periode. Nah, ketika periode ketiga semua mau meminta secara aklamasi meminta George Washington untuk menjadi presiden, George Washington menolak. Itulah karena alasannya ini bisa berbahaya bagi masa depan Amerika. Dan statement George Washington itu, aksi tindakan George Washington itu diikuti hingga sampai 32 presiden Amerika berikutnya loh. Sampai kemudian Franklin Delano Roosevelt itu dipilih karena memang waktu itu ada Perang Dunia Ketiga, sehingga di-extend gitu jabatannya. Dan yang kedua, karena memang Amerika sedang mengalami Great Depression. Dan itu yang kemudian diselesaikan sampai tuntas. Tapi sampai sekarang tidak ada yang sampai kemudian 3 periode, semua mengikuti apa yang dilakukan oleh George Washington. Itulah teladan, itulah negarawan. Dan mestinya seperti itulah presiden kita. Nanti akan kita lanjutkan, kita harus sudah terlebih dahulu, Mas Kohar, bentuk keteladanan itulah yang harus ditunjukkan. Nanti kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Presiden Jokowi Dewasalah, itu yang menjadi topik dalam editorial kali ini. Mas Kohar, jadi semua sudah kita saksikan langsung melalui layar kaca tindakan dari Presiden. Ada yang menilai bahwa itu wajar dilakukan, tapi ada juga yang menyebut bahwa itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang kepala negara, malah justru menjauhkan dari kedewasaan dalam berpolitik dan bernegara. Jadi apa yang harus ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa dewasa berpolitik itu? Ya, menjadi negarawan, sesederhana itu. Menjadi negarawan itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, termasuk selesai dengan keluarganya, selesai dengan urusan-urusan yang bisa mengangkat harkat martabat secara pribadi maupun secara keluarga. Tetapi digantikan mengangkat harkat martabat rakyat Indonesia secara keseluruhan, itulah negarawan. Sesimpel itu. Kalau ingin menjadi dewasa, jadilah negarawan. Tadi misalnya Pak Edward berbicara soal hak seluruh negara. Iya, presiden punya hak. Setiap anak presiden juga punya hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi persoalannya kan kemudian pertanyaannya, apakah hak itu dilalui dengan cara yang sesuai atau dilalui dengan cara menabrak aturan? Nah, problematiknya kan di situ. Nah, ketika misalnya Undang-Undang yang 1 mengatakan katanya secara psikologis dewasa 20, tetapi yang jelas-jelas masih berlaku, undang-undang yang masih berlaku adalah seorang calon presiden, calon wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Itu yang sampai saat ini masih berlaku.
Sampai kemudian ada sidang MK yang menambahkan dengan klausul dan seterusnya. Ketika klausulnya itu katanya adalah untuk general, untuk siapapun, tetapi faktanya yang di bawah 40 tahun, siapa yang mendaftar? Nggak ada kan? Ya cuma satu, maka wajar kilanya kalau publik kemudian mengatakan bahwa ya itu memang undang-undang didesain khusus untuk meloloskan seseorang. Nah itu publik, itulah rusaknya demokrasi, rusaknya tata aturan, itu bermula ketika pucuk pimpinan itu menjadi tidak dewasa. Ketika presiden atau kepala negara yang mestinya berposisi sebagai seorang negarawan, sebagaimana tadi George Washington saya katakan, mereka meletakkan diri hanya sebagai presiden yang mengikuti norma-norma sederhana. Itu pun sudah sempat dibelok-belokkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika misalnya kita tadi, George Washington ini bukan hanya menolak ketiga. Ketika dia dipilih untuk menjadi presiden yang kedua, dia sebetulnya sudah sempat menulis pidato perpisahan itu sebagai presiden. Hanya ketika 4 tahun pertama menjadi presiden, dia menyuruh James Madison itu untuk membuat surat perpisahan. Tetapi dia melihat kenyataan bahwa rakyat terbelah. Rakyat terbelah dan kemudian dia tetap akhirnya bersedia, tetapi untuk yang ketiga dia betul-betul menolak. Dan itulah saya katakan tadi, negarawan, itulah pemimpin yang dewasa. Padahal itu kehendak rakyat ya Mas, tapi karena kenegarawan beliau menolak. Terima kasih Mas Kohar. Ya, makasih. Kita nantikan, karena kenegarawan sesungguhnya juga dilihat dari konsistensi dari ucapan ya. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo kiranya perlu menyadari pentingnya menunjukkan sikap kenegarawanan dan keteladanan untuk menunaikan tanggung jawabnya membawa bangsa ini dewasa, berpolitik dan bernegara. Kita semua berharap agar Presiden segera mencabut secara resmi pernyataannya tentang boleh berpihak dan berkampanye. Masa depan demokrasi tidak boleh dirusak oleh pikiran sempit soal boleh atau tidaknya menurut aturan, melainkan juga pada pantas atau tidak menurut etika. Sekian editorial edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.